Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Om Wilahing Tonlang Rahayu Rahayu Rahayu. Para sederek semuanya, mohon maaf saya baru muncul di video karena memang ada beberapa hal yang mengusik hati kami, hati saya, dan ini menjadikan sebuah diskusi, dialog secara positif. Perkenalkan, saya Bambang Sigit dari Padepokan Jejak Leluhur Nusantara, yang memang kami bergerak dalam bidang penelusuran sejarah masa lalu, sejarah leluhur, terutama adalah para tokoh-tokoh pendiri dari dinasti Mataram Islam, dan juga dari beberapa dinasti Mataram kuno. Para pemirsa, para sederek, para saudara, teman, sahabat, semoga yang pertama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada alam dan pada leluhur, karena pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan dalam perjalanan hidup kita masing-masing, dan Allah tetap memberikan barokah kepada kita semua. Para sederek, saya ingin sekali menanggapi secara positif, ya, bukan mengkritik tapi menanggapi yang akhir-akhir ini viral, akhir-akhir ini menjadikan pembicaraan, akhir-akhir ini menjadikan permusuhan di antara manusia satu dengan yang lain, satu bangsa dengan bangsa satu yang sama. Maka saya mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan unek-unek, saran, dan sebagainya. Utama yang pertama adalah luar biasa apa yang dilakukan oleh Mas Marcel di berbagai media-media. Dia adalah anak muda yang luar biasa, yang telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai insan manusia, sebagai insan Allah, yaitu akan kebenaran bagi masyarakat, kebenaran bagi sesama. Apa yang kami lihat dan kami dengarkan, Mas Marcel ini telah mendatangi, mengungkap semua hal yang berkaitan dengan perilaku oknum-oknum, sosok-sosok yang selama ini mempraktekkan tentang kemampuannya, tentang kelebihannya kepada masyarakat. Saya secara pribadi dan Padepokan Jejak Leluhur Nusantara memang tidak berpihak pada kebohongan. Kami anti penipuan, dan apa yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum masyarakat, ya, adalah melakukan praktek-praktek. Itu adalah memang sebuah fenomena. Jangan lupa bahwa zaman ini, masa ini adalah masa yang
disebut dengan munculnya nabi-nabi palsu, dukun-dukun palsu, kebohongan-kebohongan palsu. Ini adalah alam. Oleh karena itu, dicari atau tidak dicari, diseleksi atau tidak diseleksi, memang bermuncullah gejala-gejala nabi-nabi palsu, dukun-dukun palsu, penipu-penipu palsu, yang memang menjadi sebuah garis alam yang sedang kita jalani bersama. Oleh karena itu, kepada siapapun, ya terutama Mas Marcel dan semuanya yang punya kemampuan yang luar biasa di bumi ini, yang pertama memang harus kita ingat bahwa Allah dan ilahi serta alam mempunyai jalannya sendiri, mempunyai sejarahnya sendiri. Memang saat ini zamannya adalah zaman edan, sesuai dengan yang kita tadi baca di berbagai kitab. Memang zamannya saat ini adalah zaman edan, sehingga kalau nggak edan nggak berguna. Itu menurut oknum-oknum beberapa masyarakat. Tetapi kami Jejak Leluhur Nusantara tidak ingin terpleset dan terseret di dalam suasana seperti ini. Oleh karena itu, saya sarankan kepada semuanya, anak-anak muda, dewasa, para bini sepuh yang memang memiliki kemampuan dan ilmu, baik itu dari alam, dari leluhur, dari proses pribadi, karena memang semuanya harus dengan proses, maka kami percaya bahwa semua kemampuan di atas bumi ini ada, dan semuanya adalah tergantung dari Allah, alam, dan para leluhur kita. Oleh karena itu, saya mengingat apa yang telah dikatakan para leluhur kita dulu, bahwa kalau ingin merubah atau meluruskan sesuatu yang keliru dengan jalan yang salah, maka ada pepatah mengatakan, yaitu nguruk tanpa bolo lan ngalah tan ngasorake. Apa itu artinya? Artinya bahwa kalau kita melihat, mendengarkan, dan merasakan ada yang keliru dari teman kita, saudara kita, sebangsa kita, sesuku kita, maka harus kita datangi dengan damai, dengan diam, kemudian kita tuntun dan kita tunjukkan bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah tidak pas, bahwa ini adalah sangat mungkin bisa menyakiti perasaan banyak orang. Maka itu dikatakan luruk tanpa bolo. Sedangkan kalau kita itu merasa memperbaiki karakter sifat orang, dan kemudian orang itu sadar, maka dikatakan bahwa kita mengalahkan tan ngasorake. Kita mengalahkan tetapi tidak menjelek-jelekan atau merendahkan orang yang akan kita perbaiki itu. Itu adalah falsafah yang luar biasa dari para leluhur kita. Oleh karena itu, falsafah ini tetap akan langgeng, akan terus diingat oleh kita semua. Oleh karena itu, saya sarankan siapa saja, terutama Mas Marcel, kalau tahu bahwa itu adalah penipuan, itu adalah kebohongan, maka datanglah kepada yang bersangkutan, tunjukkan bahwa ini adalah sebuah kebohongan, tapi tidak diungkap ke masyarakat, tidak diungkap ke orang lain, karena nanti akan menjadi tidak
mengalahkan tan ngasorake, tapi mengalahkan tapi mempermalukan. Dan ini adalah energi yang tidak baik, energi yang negatif pada diri kita masing-masing. Dan kesannya adalah menonjolkan diri kita tetapi menjatuhkan orang lain. Itu pendapat kami, pendapat dari saya sebagai orang yang sedang dalam proses untuk mempelajari, proses untuk menelusuri jejak-jejak leluhur Nusantara. Dan selama ini sudah kami dapat temukan bahwa ternyata leluhur kami, leluhur para bangsa Jawa ini luar biasa sekali. Ya, semenjak Mataram kuno sampai Mataram Islam, banyak sekali para tokoh-tokoh, para raja-raja yang sangat dekat dengan Allah Ilahi, dekat dengan alam, dan dekat dengan para leluhurnya. Sebenarnya masih banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak dikeluarkan, tidak disampaikan ke masyarakat. Tapi dalam proses pembelajaran dan studi kami memang terbukti sangat luar biasa ilmu-ilmu ini. Dan kalau ilmu ini dipegang oleh orang yang salah, kalau ilmu ini dikuasai oleh orang yang tidak benar, maka menjadi sesuatu yang salah, karena akan berimbas kepada uang, kekuasaan, dan sebagainya. Yang belum pernah kami sampaikan sesuai dengan studi kami selama 3 tahun ini untuk menelusuri jejak leluhur Nusantara, terutama adalah ilmu dari Mataram kuno sampai dengan Mataram Islam, yaitu ada banyak hal yang memang pernah kita coba dan ternyata memang terbukti. Cuman saat ini tidak ada insan-insan manusia pada masa ini yang tidak seperti masa lalu. Insan-insan yang penuh dengan prihatin, bertapa, berpuasa, sehingga akhirnya benar-benar jernih pikiran dan hatinya. Tapi sekarang susah untuk melihat atau mencari atau menemukan insan-insan yang betul-betul kuat dengan lelakunya, kuat puasanya, kuat bertapanya, kuat semedinya, kuat berdoanya, itu sudah tidak ada. Karena semua sekarang ini insan-insan yang mempunyai kepentingan tertentu, tidak seperti dulu kala para leluhur kita. Contoh misalnya, dulu ada, yaitu adalah doa hitungan. Hitungan ini sampai sekarang kalau masyarakat tahu, itu tepat sekali. Hitungan itu bisa menghitung nasib orang, bisa menghitung kelemahannya orang, bisa melihat keadaan saat ini bagaimana. Itu dari hitungan, bukan dari jin goib, bukan. Dari hitungan, namanya hitungan Jawa Jawi kuno. Itu saya pelajari dan kami temukan dalam proses penelusuran jejak leluhur kami. Dan itu sudah kami laksanakan sebagai sebuah warisan ilmu leluhur, yaitu adalah hitungan Jawa Jawi kuno yang menghitung antara energi yang di atas, yaitu langit, digabungkan dengan energi sosok pribadi manusia yang ada di atas bumi, dan menggabungkan energi yang ada di dalam bumi yang diinjak oleh manusia. Maka perhitungan dan penjumlahan ini akan mengungkap semua rahasia insan manusia yang ada di muka bumi. Itu adalah ilmu leluhur pada masa Jawa, yaitu Jawa kuno dan Mataram kuno dan Mataram Islam. Itu salah satu saja. Tetapi apakah saya akan menggunakan ini untuk menghakimi orang atau untuk mengorek-orek? Tidak. Tidak akan kami lakukan. Tapi kami akan lakukan untuk membantu
menolong, membuka tabir-tabir insan-insan manusia yang memang membutuhkan bantuan, karena itu bisa untuk menghitung, melihat tentang kondisi kesehatan, kondisi nasib, kondisi keuangan, dan perjalanan hidup manusia. Yang kedua adalah tentang ilmu tarot. Kami memang sudah melaksanakan mempelajari tarot yang juga dikuasai zaman masa lalu, yaitu masa bangsa Yunani dan sampai dengan zaman masa Mataram. Dan memang tarot juga masuk sebuah tradisi leluhur bangsa kita, bangsa keturunan para nabi. Itu juga nggak bisa kita diskusikan atau kita bantah, karena memang ini terbukti bahwa tarot itu akan mampu mengungkap seseorang sedang melakukan apa dan akan melakukan apa, punya sakit apa, dan kelemahannya bagaimana. Itu adalah ilmu tarot yang saat ini sedang kami kembangkan dalam studi kami di jejak leluhur Nusantara. Oleh karena itu, sekali lagi, akhir kata saya salut kepada Mas Marcel dan kepada siapa saja yang ingin memperjuangkan kebenaran, ingin memperjuangkan penderitaan orang yang tertipu. Tetapi sekali lagi, saran saya, cobalah dekati dengan kemanusiaan, diarahkan dengan benar, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh Mas Marcel ini benar-benar ngeluruk tanpa bolo lan menangke tan ngasorake, supaya tidak menjadi masalah yang besar, menjadi penghasutan, kemudian menjadi cemooh, dan akhirnya malah justru akan menghasilkan energi-energi negatif, energi-energi yang tidak bagus, saling menghujat, saling menantang dan sebagainya. Karena harus diingat bahwa di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi masih ada lagi, di atas lagi ilmu yang sangat tinggi, dan yang terakhir adalah ilahi, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya sampaikan salam dari kami jejak leluhur Nusantara. Salam untuk Pak Mas Marcel dan semuanya para praktisi spiritual. Tetaplah jaga tradisi leluhur, tetaplah melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan ikhlas membantu orang yang membutuhkan tanpa mencari imbalan, kemudian mempraktekkan hal-hal yang kemudian menjadi masalah hukum di kemudian hari, dan ini tidak diinginkan oleh alam, Allah, dan para leluhur Jawa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga kita semua yang ada di atas bumi ini damai, saling memaafkan, saling membantu, gotong royong atas nama Nusantara, atas nama bangsa yang sama, suku yang sama, yaitu Nuswantara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.